Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dira Safira. Belakangan ini banyak isu yang ngomongin tentang stunting ini. Ini stunting. Apa sih stunting itu? Banyak masih asing yang tidak mengetahui tentang stunting ini. Saya searching ya, stunting itu apa? Kita akan bahas stunting itu apa sih? Stunting dalam bahasa Jawa disebut kerdil. Merupakan keadaan di mana tinggi badan anak lebih pendek dibanding anak lain seusianya. Nah, hal ini juga dikenal dengan kondisi gagal tumbuh pada anak balita dan juga berat badan lebih kurus. Stunting ini juga disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh bayi atau janin selama masa 1000 hari pertama kehidupan, di mana hal ini dapat menyebabkan kematian janin. Nah, di stunting ini ada dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Dalam jangka pendek ini, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik, serta gangguan metabolisme glukosa, lipid, protein, dan hormon. Sedangkan yang jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kekebalan tubuh, kapasitas kerja, dan terjadinya penyakit seperti penyakit jantung, pembuluh darah, diabetes, kanker, dan disabilitas lansia. Kemudian, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Nah, situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia, baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Nah, sementara itu, stunting dapat berdampak pada penurunan IQ anak. Di Indonesia sebanyak 10-15 poin prestasi akademik anak yang buruk. Lebih lanjut, anak diprediksi mendapatkan 20% lebih rendah di usia kerja, sehingga memperparah kemiskinan dan mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang. Kemudian, ada faktor internal dan eksternal. Secara internal, stunting ini dipengaruhi oleh faktor yang berhubungan langsung dengan tumbuh kembang bayi atau balita, seperti pola asuh, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI, pemberian imunisasi lengkap, kecukupan protein dan mineral, penyakit infeksi, dan genetik. Secara eksternal, dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga seperti tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, dan pendapatan keluarga. Nah, faktor lainnya yang juga dapat memicu stunting adalah anak terlahir dengan kondisi sindrom alkohol janin. Bisa disebut dengan fetus alkohol syndrome. Kondisi ini disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan saat hamil, yang kemungkinan diawali ketidaktahuan ibu akan larangan terhadap hal ini. Untuk ibu hamil dikurang-kurangin ya kalau meminum alkohol agar anaknya tidak terkena sindrom. Nah, kemudian penyebab anak terkena stunting ini ada 4. Yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai, seperti asupan nutrisi yang inadekuat. Kemudian yang kedua, infeksi berulang atau kronis, yaitu di mana penyakit lama yang dialami oleh balita. Kemudian sanitasi yang buruk, sulitnya air bersih, atau penggunaan ibu-ibu masih yang berumah tangga atau kontrak masih memakai air sumur atau air-air yang masih kurang bersih. Dan kemudian terbatasnya layanan kesehatan. Nah, dampak buruk stunting ini yang mengetahui hingga usia tua membuat kondisi ini sangat penting untuk dicegah. Gizi yang baik dan tubuh yang sehat merupakan kunci dari pencegahan stunting. Berikut hal-hal yang harus diingat untuk mencegah stunting. Yang pertama, mengonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui.
Dan yang kedua, memberikan nutrisi yang baik kepada si kecil, seperti memberikan ASI, eksklusif, dan nutrisi penting lainnya seiring pertambahan usia. Dan yang ketiga, rutin memeriksakan kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir. Dan yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan, serta memiliki sanitasi yang bersih di depan rumah. Nah, menghindari terjadinya stunting ini memang memerlukan ketekunan dan usaha yang menyeluruh dari semua pihak. Dan ingat, tanggung jawab ini bukan hanya milik para ibu saja, dan melainkan milik seluruh anggota keluarga. Dan apabila masih ada kebingungan mengenai pencegahan stunting ini atau sumber gizi yang baik untuk ibu hamil dan anak, bisa langsung konsultasi dengan dokter. Sudah tahu kan stunting itu apa? Nah, terima kasih sudah menyimak tentang stunting itu apa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.